Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita keluarga, seluruh kaum muslimin wal muslimat mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah bisa bergabung dan yang mungkin masih juga ada yang belum bisa, masih berusaha. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesuksesan dalam menempuh, mencari dan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang juga tidak lupa, sebelum kita melaksanakan pengajian, kita berdoa dahulu untuk para jamaah kita, kawan kita, sahabat kita, kolega kita, termasuk kita yang hadir. Mungkin ada yang kurang sehat, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Kemudian doa untuk masing-masing kita baca. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Insyaallah doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melaksanakan kajian, kita juga berdoa untuk mendapatkan manfaat, berkah, keberuntungan dari kajian yang kita akan laksanakan sebentar lagi. Mari kita sama-sama doanya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma
Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya bahasan kita pada pagi hari ini sebagaimana telah dilihat di flyer yang sudah dikirimkan oleh kami. Judulnya yaitu ini kajian surah Al-Baqarah ayat 185, menyelami makna nuzulul Quran dalam meningkatkan literasi Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, judulnya menurut saya ini sangat sangat keren gitu ya. Kenapa? Karena sekarang akan menghadapi malam nuzulul Quran. Jadi menyelami makna nuzulul Quran dalam meningkatkan literasi Al-Quran di bulan Ramadan. Mari kita lihat ayat yang kita siapkan dan kita baca sama-sama untuk mendapatkan berkahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Arti dari ayat yang kita baca, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu
supaya kamu bersyukur. Nah, itu ayat yang kita baca dengan arti yang cukup jelas. Jadi Allah memberikan keleluasaan kepada hambanya di dalam menjalankan ibadah. Seandainya tadi tidak sedang di tempat sendiri, boleh untuk berbuka, dan itu merupakan keringanan. Dan juga Allah tidak menghendaki kesukaran. Tapi ingat, kalau dibatalkan karena dalam perjalanan atau senang karena sakit, maka diwajibkan untuk mengkodonya. Dan dihitung berapa hari kodo ini gitu. Jangan datang waktu Sya'ban berikutnya masih lupa jumlah yang belum dibayarkan. Kalau lupa, tanya pada suaminya, berapa hari ya saya punya utang ini misalnya gitu ya. Sama suami juga nggak tahu saya macam. Nah, inilah itu namanya mengabaikan kewajiban. Jadi harus dibayar bila ada utang piutang untuk mengganti saum yang ketinggalan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, apa yang kita lihat interpretasi para mufasir nih terkait ayat di atas nih. Para mufasir seperti Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib, Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di, dan pakar tafsir lainnya sepakat bahwa bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Pada malam itu Al-Quran diturunkan secara utuh 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi sekaligus 30 juz sekaligus diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz ataupun ke Lauhul Mahfuz terus ke Baitul Izzah, yaitu tempat diturunkannya Al-Qur'an. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Lauhul Mahfuz itu merupakan kitab tempat Allah mencatat segala peristiwa yang terjadi di alam semesta. Dari peristiwa terkecil sampai terbesar yang akan dan telah terjadi, semuanya tercatat di kitab catatan itu, termasuk setiap daun yang jatuh di bumi ini. Tidak pernah terlewat dari sistem input kitab catatan itu. Subhanallah ya. Jadi ada jatuh, ada daun yang jatuh, tangkai yang jatuh, ada kejadian apapun sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Termasuk kalau kita sedang berjalan tersandung kaki, ibu-ibu di dapur sedang mengiris-iris bawang, teriris tangannya misalnya. Memang itulah kejadiannya, dan semuanya tidak terlewatkan, kecuali semua sudah di input, sistem input kitab catatan itu. Itu diambil dari tafsir At-Tabari juz 5 halaman 211. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, sementara Baitul Izzah, tadi kan ada kata Baitul Izzah nih. Tadi ada sekarang Baitul Izzah. Baitul Izzah sendiri merupakan rumah yang berada di langit dunia. Nah ini Syekh Al-Jarqoni dalam kitab Manahil Al-Irfan menjelaskan bahwa Baitul Izzah merupakan berita gaib di luar logika. Itu kalau berbicara gaib itu di luar logika itu, yang hanya bisa diketahui melalui Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang maksum, terjaga dari perbuatan maksiat. Itu diungkap dalam kitab Manahil Al-Irfan fi Ulumil Quran juz 1 halaman 45. Ini bagi para mahasiswa yang sedang nyusun disertasi ya, kalau ingin memperkuat landasan teori ini bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan untuk memperkuat gagasan pemikiran di dalam mengungkapkan landasan teologis di dalam mengkaji sebuah tulisan gitu.
Terus hadirin wa hadirat rahimakumullah, mengenai wujudnya seperti apa? Ada yang bertanya seperti apa wujudnya? Ibnu Abbas menjelaskan nih bahwa Lauhul Mahfuz terbuat dari mutiara putih, panjangnya seukuran jarak antar langit dan bumi, lebarnya sama dengan jarak antar timur dan barat, sedangkan kedua sisinya terbuat dari mutiara dan yakut, semuanya dari yakut merah, penanya dari cahaya, dan kalamnya telah tertulis di Arasy yang pangkalnya berada di pangkuan seorang malaikat. Ini dalam Irsyad As-Sari Syarah Sahih Bukhari juz 7 halaman 114. Nah, ini gambarannya seperti itu. Jadi memang diungkapkan di sini wujudnya, diungkapkan Lauhul Mahfuz itu terbuat dari mutiara putih. Mutiara putih, panjangnya seukuran jarak antar langit dan bumi, panjangnya itu, lebarnya sama dengan jarak antara timur dan barat, sedangkan kedua sisinya terbuat dari mutiara dan yakut. Mungkin di sini ada yang sudah tahu mutiara seperti apa, yakut seperti apa, gitu ya, seperti itu. Sampulnya dari yakut merah, coba itu sampulnya disebutkan di sini, penanya dari cahaya itu, dan kalamnya telah tertulis di Arasy yang pangkalnya berada di pangkuan seorang malaikat. Itu tentang Lauhul Mahfuz. Kan kita sudah sering dari dulu mendengar Lauhul Mahfuz apa ya. Nah, malam ini informasi mudah-mudahan memberikan pencerahan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, lebih tegas nih dan jelas malaikat Jibril berangsur menurunkan Al-Quran padanya, yaitu pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama waktu tertentu sampai selesai Al-Quran diturunkan selama beberapa tahun, lebih dari 20 tahun lamanya. Lebih dari 20 tahun lamanya turunnya Al-Quran kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ingat ya, sekaligus terus kesininya itu dengan berangsur-angsur. Terus hadirin wa hadirat rahimakumullah, nilai-nilai pendidikan dalam peristiwa nuzul Quran. Jadi apa nilai pendidikan dalam nuzul Quran? Nilai pendidikan akidah ini, mendidik menjadi insan yang beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Jadi mendidik, membimbing, mengarahkan, menuntunkan, ya, memberikan ya bimbingan untuk anak-anak kita, anak didik kita, anak ya apa yang menjadi tanggung jawab pendidik ini, coba diajak untuk meningkatkan keimanan dengan kejadian ini. Meningkatkan keimanan, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Nah, ini nilai pendidikan akidah. Selanjutnya nilai pendidikan syariah. Nah ini, jadi ada nilai akidah, ada nilai syariah. Kalau nilai syariahnya mendidik insan mengerjakan amal soleh, diantaranya ia selalu membaca, menghafal, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan Al-Quran dengan baik. Nah ini nilai pendidikan syariah. Jadi ketentuan hukum dengan adanya peristiwa ini, peristiwa nuzul Quran ini adalah mendidik insan mengerjakan amal soleh. Jadi semangat beramal soleh, sudah agak redup-redup ya. Kalau kita lihat sekarang kan di bulan Ramadan ini sudah mulai ya, barisan sudah mulai maju ke depan, berkurang jamaahnya gitu ya. Kemudian membaca Quran sudah mengantuknya bukan main. Bahkan ketika ikut taraweh juga Masya Allah gitu ya. Ini tantangan, ini ujian. Kenapa? Karena tambah terus
hari demi hari kita jalani, Allah memberikan penghargaan yang terus-menerus meningkatkan penghargaan itu, dan ujungnya nanti di malam Lailatul Qadar. Nah, jadi akan diungkap, akan dibahas oleh kita. Jadi mendidik insan mengerjakan amal soleh, diantaranya ialah selalu membaca. Nah, sampai hari ini sudah membaca berapa jumlah bacaan yang kita baca dari 30 juz yang Allah turunkan. Mudah-mudahan ada yang sudah tamat, ada yang hampir tamat, mungkin ada yang mikir-mikir tamat, yang penting saya mau baca, mungkin pokoknya semua membaca. Sudah membaca, menghafal, dihafal itu, dihafal ya, sudah hafal, dipahami. Nah, sudah dipahami, diamalkan, sudah diamalkan, diajarkan kepada yang lain. Cek keluarga kita sudah baca Quran semuanya, si kakak, si adik tuh dicek sama orang tuanya. Kalau belum, ajak bersama, mumpung masih punya kesempatan untuk membaca, untuk juga mengamalkan sampai mengajarkan. Apalagi bagi para guru, bagi para ustadz, bagi para dosen, ya bagi pada orang tua, maka sepatutnya lah di situ untuk mengecek anak didiknya, baik anak didik yang ada di tempat pembelajaran berlangsung, dicek semuanya. Terus pedoman bagi seorang pendidik dalam menyampaikan suatu ilmu pengetahuan kepada peserta didik secara tahapan yang benar sesuai dengan tingkat pendidikannya. Jadi memang mempelajari Quran itu disesuaikan dengan tahap kemampuannya. Mungkin usia sekian cukup ini, tapi kita lihat sering ya, lihat informasi usia 7 tahun, nah ini sudah hafal se-Quran. Gimana itu belajarnya? Allah memberikan keindahan, memberikan kesenangan, memberikan ketenangan, bisa hafal satu Al-Quran dan dicek oleh para pengecek itu dari belakang, dari depan, dari halaman, terus dicek. Itu semuanya menunjukkan hafalnya anak-anak kita yang sering kita tonton di dalam informasi itu. Mungkin di situ ada yang terenyuh, aduh masya Allah ya, saya sudah setahun ini, usia ini kok belum hafal ya gitu. Nah di situ mungkin berdoa kepada Allah, ya Allah saya tidak hafal, semoga anak-anakku ya Allah, anak cucuku ya Allah, mungkin begitu. Jadi langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pedoman bagi seorang pendidik dalam menyampaikan suatu ilmu pengetahuan kepada peserta didik secara tahapan yang benar sesuai dengan tingkat pendidikannya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, makna nuzul Quran. Nah, ini apa sih nuzul Quran itu? Nuzul Quran merujuk pada peristiwa diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nuzul Quran terdiri dari 2 kata, yaitu nuzul dan Al-Quran. Nuzul itu apa? Nuzul berarti bergeraknya sesuatu dari suatu tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jadi apa itu artinya? Ya turun. Jadi dari atas ke bawah gitu. Bahkan orang suka menyebut begini, saya mau turun dulu ke bawah cina. Pokok turun ke bawah, tapi diumumkan ya. Oh mohon maaf Pak, saya mau naik dulu ke atas. Dan juga mohon maaf saya mau mundur dulu ke belakang, maju ke depan. Itu banyak ucapan-ucapan yang terdengar di masyarakat. Untuk apa itu? Ya mungkin untuk menegaskan bahwa mundur itu adalah ke belakang, bahwa maju itu ke depan, turun itu ke bawah, naik itu ke atas, menjelaskan mungkin ya, tapi memang terjadi di masyarakat kalimat-kalimat kata-kata seperti itu. Di nuzul Quran itu adalah turunnya Al-Quran. Nuzul berarti bergeraknya sesuatu dari suatu tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sedangkan Al-Quran menurut istilah para ulama ialah kalamullah, kalam Allah yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz dan maknanya lewat perantara malaikat Jibril.
malam turunnya Al-Quran itu disebut dengan Lailatul Qadar. Bahkan ada orang yang mengatakan begini, malam apa sekarang? Sekarang malam Lailatul Qadar. Itu artinya apa? Malam itu kan sudah lail ya. Malam Lailatul Qadar. Jadi artinya apa? Malam-malam Qadar. Cukup mengatakan Lailatul Qadar atau malam Qadar. Nah, tapi di masyarakat muncul malam Lailatul Qadar. Nah, jadi di sini double riwayat gitu ya. Di situ diucapkan di kalangan masyarakat, tapi nggak ada masalah. Karena memang tujuannya ingin mengungkapkan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Nah, itu. Di malam turunnya Al-Quran itu disebut dengan Lailatul Qadar. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, tujuan utama nuzul Quran itu apa? Tujuan utamanya, tujuan utama nuzul Quran adalah Al-Quran tersebut dibaca, dipahami, direnungkan, diamalkan isi dan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian diajarkan. Allah Ta'ala berfirman. Nah ini, mari kita baca untuk mendapatkan berkahnya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Sekali lagi, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Nah, ini arti dari ayat yang kita baca. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, bulan yang penuh keagungan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya. Coba dihayati ini, di sini dikatakan bahwa Allah memuji bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bulan istimewa di antara bulan-bulan lainnya, karena Dia telah memilihnya di antara semua bulan sebagai bulan yang padanya diturunkan Al-Quran yang agung itu. Di Allah memuji bulan Ramadan. Nah, umatnya manusia ya juga sama, mengagungkan dengan yang mengamalkan, mengisi kegiatan di siangnya saum, di malamnya apa? Di malamnya sholat, di siang malamnya apa? Baca Quran gitu ya, dan amal-amal soleh yang lainnya. Sehingga mudah-mudahan kita sebagai umat Islam yang mengisi Ramadan akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mulianya, agungnya Allah pilih bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dalam surah Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini malam Lailatul Qadar ya. Pada Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar double nih, yaitu malam paling spesial. Nah, ini malam paling spesial dan paling mulia di bulan suci Ramadan. Malam yang sangat diharapkan seluruh umat Nabi Muhammad SAW dan lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kita dapat meraihnya untuk mengisi di malam Lailatul
Qadar, di malam Qadar, di malam yang penuh keberkahan, di malam yang paling utama dan memiliki nilai sama dengan 1000 bulan. Ini berapa tahun 1000 bulan? 83 lewat, 84 tahun kurang sedikit. Selanjutnya hadirin berhadrat rahimakumullah. Nah, ini ayatnya, suratnya, mari kita baca bareng. Mudah-mudahan dengan membaca ini kita di tahun ini akan meraih malam Qadar. Amin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sekali lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat malam Qadar di tahun sekarang. Arti dari ayat yang dan surat yang kita baca, sesungguhnya ini kalau sudah pakai kata sesungguhnya ini benar-benar penguatan ya. Sesungguhnya kami, nah itu kata-katanya sudah tegas. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Apa bahasa Arabnya malam kemuliaan? Malam kemuliaan apa bahasa Arabnya? Malam Qadar. Malam Qadar itu malam kemuliaan artinya gitu. Maka di sini inna anzalnahu fi, gitu. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Nah, Allah bertanya di sini. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Bukan untuk dijawab, untuk direnungkan. Gitu ya. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allah menjawabnya. Gitu. Jadi Allah yang bertanya, Allah yang menjawab. Kita yang memahami maknanya betapa itu malam Qadar. Pada malam itu turun malaikat-malaikat. Nah, malaikat-malaikat, berapa malaikat? Turun malaikat-malaikat, berapa malaikat? Tak terhingga ya. Malaikat-malaikat ini, bukan 2 malaikat, bukan 1 malaikat. Malaikat banyak malaikat. Turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Nah, ini dikhususkan malaikat Jibril. Jadi malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Dengan izin Tuhannya, bukan datang tanpa tugas, bukan datang tanpa ada perintah. Ini izin dari Tuhannya turun ke bumi. Untuk apa? Untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, ini dalil ya tentang apa? Tentang
malam Qadar. Malam Qadar itu apa? Malam kemuliaan. Dengan beribadah di malam itu sama dengan ibadah 1000. Al-Quran yang mengatakan. Kalau Al-Quran tidak boleh berubah-ubah lagi ini, apalagi dipengkol-pengkolkan, nggak bisa. Ini sudah Al-Quran menjelaskan seperti itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, tafsir ayat Quran surat Al-Qadar ayat 1. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang penuh dengan keberkahan. Ini mudah-mudahan semuanya yang mendengar, yang ikut ya, yang membuka YouTube videonya, semua tertarik. Bahkan bukan hanya kita, keluarga tertarik, tetangga tertarik, kolega tertarik untuk selalu dan juga dengan malam Qadar ini. Jadi malam yaitu malam yang penuh dengan keberkahan, masya Allah. Selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah, keistimewaan malam turunnya Al-Quran sesuai dengan Quran Al-Qadar ayat 1 sampai 5 ini. Malam diturunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tuh di ayat 3 disebutkan. Jadi Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nah, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau ibadah di malam itu sama dengan ibadah 1000 bulan. Bahkan ada orang yang bicara begini, saya Ustadz akan memberikan sumbangan nanti malam Qadar. Kata saya, datangnya malam Qadar kapan? Nanti di akhir, di sepertiga bulan Ramadan. Ya bagus, sudah punya cita-cita, mudah-mudahan tercapai. Mengapa? Ya itu tadi, khairun min alfi syahr. Ibadah di malam itu sama dengan 1000 bulan. Memberikan sedekah infak ya 1000 bulan. Senyum pada orang lain 1000 bulan. Baca Quran 1000 bulan. Ini luar biasa, menarik ini. Malaikat Jibril bersama para malaikat turun ke bumi pada malam yang penuh kemuliaan bersamaan turunnya Al-Quran. Malam keselamatan, karena malam nuzulul Quran juga disebut dengan malam yang penuh keselamatan karena Allah mengatur segala urusan. Salam malaikat kepada ahli masjid. Aduh, ada kalimat begini nih. Salam malaikat kepada ahli masjid. Siapa ahli masjid? Siapa ahli masjid? Ya kita ahli masjid, jangan ragu-ragu. Kita ahli masjid. Buktinya kalau kemana-mana kita, kalau mau sholat berhenti di ya di jalan, berhenti mah terus ke masjid mengkol, mau nyamperin di masjid ya. Kita sedang kemana gitu ya, mau sholat berhenti dulu di jalan, terus mampir. Itu indahnya ahli masjid. Mau pergi ke mana? Ke Jakarta, mau pergi ke Surabaya, di sini sudah direncanakan. Saya turun dari pesawat jam sekian langsung ke Masjid Al-Akbar di mana misalnya. Kenapa? Karena ahli masjid. Kita ini adalah ahli. Bahkan kalau lampunya tidak nyala, siapa yang memperhatikan bohlamnya? Ya ahli masjid gitu. Kemana jang parem? Teu aya cenah. Beli. Nah, itu ahli masjid. Jadi merawat itu apa namanya? Merawat, memperhatikan masjid. Kenapa? Karena ahli masjid. Nah, salam malaikat kepada ahli masjid pada malam itu yang penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Dari kapan? Dari kapan? Dari terbenamnya matahari sampai terbit berapa jam? Ya hitungnya sendiri. Itu dihitung sendiri berapa jam lamanya. Kalau lama turunnya kemudian umat tidur, masya Allah, tidak ada niatan untuk itikaf. Saya mau kumangkewe itikaf mah. Ada waktu itikaf tidak ada kumangkewe. Nah ini kelihatannya tidak menyiapkan diri. Walaupun hanya duduk 1 jam di masjid misalnya, 2 jam, 3 jam, itu silakan saja memilih waktu yang diingini oleh para hadirin ahli masjid ini. Jadi salam malaikat kepada ahli masjid pada malam itu yang penuh kesejahteraan sampai terbit fajar.
Oke, selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, proses turunnya Al-Quran. Menurut Manna Al-Qattan terdapat dua mazhab pokok di kalangan para ulama di seputar pemahaman tentang proses turunnya Al-Quran. Yaitu pertama, menurut Ibnu Abbas, turunnya Al-Quran terdiri secara sekaligus ke Baitul Izzah di langit untuk menunjukkan kepada para malaikat betapa besarnya malam itu. Setelah itu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun. Itu turunnya Al-Quran. Memang selama itulah Quran diturunkan. Kedua, pendapat dari Asy-Sya'bi menyebutkan bahwa awal turunnya Al-Quran dimulai pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, lalu turun secara bertahap sesuai dengan peristiwa yang menginginkannya atau yang mengiringinya selama 23 tahun. Jadi lama itu turunnya Al-Quran itu berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad itu begitu terus, bahkan sekian ayat terus tuntas sampai akhirnya ya satu mushaf, satu Quran 30 juz. Berapa surat? Halo, dalam Al-Quran berapa surat? Ada kero 114. Di dalam Al-Quran surat pertama apa yang tertulis? Al-Fatihah. Di Al-Quran di akhir An-Nas. Kalau Quran yang diturunkan surat apa pertama? Iya, Al-Alaq. Pinter ya. Kalau yang akhir apa? Wah, pinter ya, Al-Maidah. Ayat berapa? Tinggal heula ayatnya di situ ya. Turunnya. Jadi harus itu di situ kita yakin. Wah, dan memang ini ahli Quran itu tahu itu apa yang diturunkan, apa yang diungkapkan dalam Al-Quran, karena memang Quran itu adalah pedoman hidup. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW secara bertahap, munajjaman ya, munajjaman berangsur-angsur sesuai dengan kejadian-kejadiannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, unzilal Quran jumlatan wahidatan ila sama'id dunya wa kana bimawaqi'in nujum wa kana Allahu yanziluhu ala rasulihi ba'dahu fi ba'din. Al-Quran diturunkan secara sekaligus ke langit dunia, dan hal itu adalah seperti perpindahan bintang-bintang. Allah menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW sedikit demi sedikit, tidak sekaligus, karena memang juga sebagai pelajaran kepada umatnya. Jadi kemampuan umatnya kan membaca Quran itu berapa ayat, ya misalnya 5 ayat, sudah 5 ayat dulu. Nah, orang-orang yang jadi penghafal Quran itu gitu, menghafal 5 ayat terus, tidak Al-Baqarah sekaligus, tidak begitu. Ayat 1 sampai 5 1-2 jam, bolak-balik akhirnya jadilah penghafal Quran yang dimuliakan Allah. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, Allah berfirman. Nah, ini baca bareng untuk mendapatkan berkahnya. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi ala muqsi wa nazzalnahu tanzila. Sekali lagi. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsi wa nazzalnahu tanzila.
Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Dikan Rasul itu sebagai guru ya, sebagai pendidik untuk menyampaikan Al-Quran di hadapan para sahabatnya, dan disebutkan cara menyampaikan itu dengan membacakannya dengan perlahan-lahan. Jadi perlahan-lahan, alif lam mim zalikal kitabu, itu yang sedang belajar, yang baru mendengar. Yasin wal Qur'anil Hakim. Jangan Yasin wal Qur'anil Hakim. Atuh ripuh teuing gitu mah. Jadi pelan-pelan. Disebutnya dalam bahasa terjemah itu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dengan penuh ketulusan. Jadi mengajarkan Quran itu tidak boleh cepat-cepat. Maksudnya kepada yang pertama kali baru mengetahuinya tentang Al-Quran ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, terdapat dua bentuk keperluan yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW akan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu pertama untuk memantapkan dan memperteguh hati beliau. Karena setiap peristiwa yang beliau alami selalu disusul dengan turunnya Al-Quran. Allah berfirman, mari kita baca. Wa qala alladzina kafaru laula nuzila alaihil qur'ana jumlatan wahidah kadzalika nusabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membacanya secara tartil, teratur dan benar. Kalau orang kafir ya begitu, Quran diturunkan berangsur-angsur, kenapa tidak sekaligus saja? Bagaimana ini? Gitu. Ya memang begitu. Allah merekam kata-kata mereka. Allah merekam kalimat-kalimat orang kafir itu terhadap Al-Quran. Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus turun saja? Itu pertanyaan, ungkapan. Tapi Allah mengungkapkan demikianlah supaya kami perkuat hatimu tuh dengannya, dan kami membacanya secara tartil. Tartil itu teratur dan benar. Makanya ada panjang, ada pendek, ada guna, ada, makanya ada yang disebut dengan makhorijul huruf dan tajwid ya. Tajwid itu pelajaran ataupun ilmu tentang ya tajwid, ilmu cara membaca Al-Quran. Ada makhorijul huruf, tempat keluar huruf. Shin, dari mana shin? Sampai ngeheos. Alladzi yuwaswisu, nah sin kecil. Ada yang sin besar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sinnya jelas. Itu adalah, dan belajar Quran harus ada guru. Harus pakai guru, pakai contoh. Dan guru yang menjadi guru ngaji harus orang yang fasih. Karena kalau tidak fasih nanti anak buahnya nggak fasih juga itu. Gurunya kurang fasih, muridnya tak fasih-fasih. Tapi itu semua berjuang, berusaha. Jangan begini, saya mah tidak mau jadi guru. Kenapa? Tidak fasih. Jangan. Tidak fasih itu perasaan diri, coba dulu ajarkan cara mengajar. Tapi kita juga sudah punya ilmu gitu ya. Sudah punya dasar-dasar apa yang patut kita ajarkan kepada anak didik kita. Dan selalu sebelum baca Quran minta hidayah kepada Allah. Ya Allah, berikan petunjuk hidayah untuk menjadi guru ngaji. Saya tidak punya kemampuan apa-apa, hanya Engkau yang punya kemampuan. Bukakan kemampuan ini. Wow, itu indah banget. Terus hadirin wal hadirat rahimakumullah, selanjutnya kita akan mengungkapkan tentang hikmah nuzul Quran. Hikmahnya apa? Satu, meneladani peristiwa turunnya Al-Quran.
Hikmah pertama dari nuzulul Quran adalah sebagai seorang hamba yang taat, kita harus bisa untuk mengambil hikmah positif dari peristiwa ini. Peristiwa nuzulul Quran adalah sebuah momentum perubahan bagi umat muslim yang sebelumnya kita hidup tanpa aturan. Dengan adanya Al-Quran, setiap aspek dalam kehidupan kita menjadi lebih bermakna. Oleh karena itu, salah satu amalan yang harus dilakukan oleh umat Islam adalah membaca Al-Quran. Ini jadi dilakukan amalan yang harus dilakukan ya oleh umat Islam adalah membaca Al-Quran, karena di dalamnya dijelaskan secara jelas bagaimana kita seharusnya dalam menjalani kehidupan. Bahkan saya sering mendengar kalau lewat ya pada maghrib, lewat menyelusuri jalan, ada lewat ke rumah-rumah orang, di situ terdengar ya, di rumah ke satu sedang baca Quran Yasin wal Quranil Hakim, lewat lagi rumah kedua Ar-Rahmanu 'allamal Quran, terus. Jadi di rumah teramai membaca Al-Quran. Mengapa? Karena memang dianjurkan untuk baca Al-Quran. Nah, sekarang kumaha? Sekarang dari rumah sini kedengaran teh nyanyi-nyanyi ya, kesini musik-musik. Kemana Qurannya? Tidak disuarakan. Mengapa? Karena kalah dengan suara-suara itu. Nah, sekali-kali sedang sunyi sepi, bacakan Al-Quran. Bahkan disebutkan apa tuh? Jayyinu buyutakum biqiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan alunan bacaan Al-Quran. Jangan karena ada yang meninggal baru dibacakan Quran, karena ada yang sedang sakaratul maut dibacakan Al-Quran. Sebelum sakarat, sebelum ada yang meninggal, kita yang masih hidup, bacalah Al-Quran itu. Oke, selanjutnya yang kedua. Setelah yang pertama, yang kedua, semakin dekat dengan Al-Quran ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup. Hidup itu harus berpedoman. Pedomannya adalah Al-Quran. Saat terjadinya nuzulul Quran, malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Ahqaf ayat 1. Kata membaca tentunya tidak hanya sebatas mengerti apa yang coba disampaikan oleh malaikat Jibril, tapi juga untuk mengamati segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Selain itu, membaca juga merupakan jendela pengetahuan. Jika kita ingin mempelajari sesuatu, maka kita harus membaca. Orang lain membaca membuka hazanah keilmuan. Orang lain mengatakan membaca mendobrak segala kejumudan. Orang lain mengatakan membaca membuka cakrawala berpikir. Banyak kata-kata membaca itu artinya. Luar biasa dengan membaca sebagai awal bacaan Al-Quran. Terus hadirin rahimakumullah, ketiga, mengerti isi Al-Quran. Hikmah ketiga adalah kita dengan adanya peristiwa nuzulul Quran, kita bisa lebih dekat untuk mengerti lebih dalam tentang segala hal yang terkandung di dalam Al-Quran. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 82, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar, obat, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Awas, hati-hati ya. Kalau orang-orang yang zalim maca Quran tak rugi, kudu maca Quran menaroream teuing, awas, hati-hati ya. Kalau ada yang mau baca Quran, aduh insya Allah mudah-mudahan diberikan jalan oleh Allah untuk kemudahan. Jangan langsung komentar, maca Quran wae ti baheula naon ieu teh, hati-hati. Kenapa? Dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 82, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar, obat, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Selalu rugi, diajak menguji Quran, rugi. Ini
Dari hal tersebut kita mengambil kesimpulan bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita solusinya ada pada Al-Quran. Kita dapat menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan kita dalam segala aktivitas setiap harinya. Kemudian selanjutnya hadirin hikmah nuzul Quran ini lebih lanjut Manan Al-Qattan dalam kitab Mabahis fi Ulubil Quran juga memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW dalam menghadapi kaum yang memiliki watak dan sikap yang begitu keras. Yang kedua, tantangan dan mukjizat. Yang ketiga, untuk memudahkan hafalan dan pemahaman relevan dengan peristiwa, pentahapan dan penetapan hukum. Karena proses turunnya yang berangsur-angsur, maka Quran pun mengkajinya sedikit demi sedikit. Mempunyai faedah dalam pendidikan dan pengajaran agar senantiasa menghafal Al-Quran, memahami, mempelajari, memikirkan makna-maknanya dan mengamalkan kandungannya, juga mengajarkannya. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Nah, amalan pada malam nuzul Quran sekarang apa amalannya? Menurut sebagian para ulama, amalan pertama dan utama adalah membaca Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran sehingga mendapatkan pahala dan kemuliaan yang berlimpah. Amalan berikutnya melakukan i'tikaf, yaitu berdiam diri di masjid sesuai ketentuan i'tikaf seraya membaca Al-Quran, berzikir, berdoa dan melaksanakan salat malam seperti salat sunat tahajud, salat hajat dan lain-lain. Terus selanjutnya, nah, perbanyaklah tadarus Al-Quran. An Abdullah bin Mas'ud atau An Abdullah bin Mas'udin yaqulu qala Rasulullah sallallahu man qara'a harpan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harpun walakin alifun harpun walamun harpun wa mimun harpun. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim berapa huruf? Satu kali huruf diberi kebaikan berapa? 10 kebaikan. Nah ini, jadi kalau kita baca sambil duduk-duduk ya, habis apa saja. Tapi kalau baca Quran harus pakai adab juga ya, pakai ta'awud, jangan langsung dalikal kitabul la raiba fi. Gimana ini? Baca Quran baca ta'awud dulu. Kemudian ya dengan tertib gitu. Nah, nanti disebutkan satu huruf dibalas dengan 10 kali kebaikan. Makanya kita berlomba-lomba fastabiqul khairat. Terus selanjutnya memperbanyak zikir dan i'tikaf. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Tuh. Man kana takafa Imamai fal ya'takifil asyra al awakhir. Siapa yang ingin beriktikaf denganku, kata Rasul, maka lakukanlah pada 10 terakhir. Berapa 10 terakhir? Halo? 10 terakhir berapa? 10 terakhir berapa? 21, terus 22 sampai akhir. Mungkin dari 20 ke sana ya. Nah, kalau ingin beriktikaf di sini, siapa saja yang ingin beriktikaf denganku, kata Rasul, maka lakukanlah pada 10 terakhir. Hadis riwayat Bukhari. Petugas masjid, halo ini, 10 hari harus terbuka, terang benderang masjid, terbuka dan terjaga. Jangan dibuka-buka tapi petugas masjid itu raya. Tidak ada, tidak boleh. Masjid dibuka dengan segala kebersihannya, petugasnya juga ikut iktikaf.
karena saya sudah muka-muka pintu, kata si bapak teh mangga lebat abdi bade wangsul itu menang gitu. Jadi buka pintu masjid lebar-lebar ya, petugas masjid juga menyiapkan apa keperluan para pembaca Al-Qur'an. Nah gitu. Jadi 10 terakhir di masjid kita selalu biasa begitu. Tapi biasa kalau dipindah juga 21 eureun heula, terus 23 eureun deui terus. Nah, itu teh memang sudah bagus. Ngan lamun kitu terus teu bagus gitu. Hari bagus tuh sebelum malam terus gitu. Bahkan orang yang punya uang itu sengaja itikaf datang ke mana? Ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mudah-mudahan tahun depan kita dihantarkan rezeki untuk bisa itikaf di Masjidil Haram dan Nabawi. Amin. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, membaca doa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah, kisah teladan di bulan Ramadan masih ada nih. Imam Syafi'i pada setiap malam, pada setiap bulan Ramadan menghatamkan bacaan Al-Quran sebanyak 60 kali. Siapa itu? Imam Syafi'i. 60 kali Pak. Sehari berapa kali? Masya Allah. Kade, jangan bertanya bisa gening, bisa, jangan gitu ya. Subhanallah, gitu jawabannya. Nah bisanya, nah gening, jangan begitu. Subhanallah. Ini demikian informasi penjelasan yang dapat diterima. Selanjutnya ada ulama Qatadah namanya As-Sadusi yang memiliki kebiasaan setiap 7 hari akan menghatamkan Al-Quran sekali. Akan tetapi bila bulan Ramadan telah tiba, beliau menghatamkannya setiap 3 malam sekali. Dan setelah memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau senantiasa menghatamkan setiap malam 1 kali. Kabitan teh ya atau kabita orang tanya ulah emang kabita gente aduh kecil teuing. Tertarik ya? Demikianlah amal-amalan yang dilakukan ketika malam nuzul Quran oleh Rasulullah SAW dan ulama terdahulu dengan membanyak membaca Quran agar hidupnya berkah dan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, doa yang sebaiknya dibaca saat malam nuzulul Quran. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Zat Maha Pengampun lagi Maha Pemurah, senang pada ampunan, maka ampunilah kami wahai Zat yang Maha Pemurah. Ini amalan di malam apa? Tapi sekarang juga sudah terus didawamkan ya, sehingga begitu datang nuzul Quran menjadi hal yang akan dibaca dengan penuh ketulusan. Ini sudah pada hafal semuanya insyaallah ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Bayangkan maknanya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Zat Maha Pengampun lagi Maha Pemurah, senang pada ampunan, maka ampunilah kami wahai Zat yang Maha Pemurah. Selanjutnya, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin
Ya Allah, terangilah hati-hati kami dengan cahaya hidayah-Mu seperti telah Kau terangkan bumi dengan cahaya matahari selama-lamanya. Dengan rahmat-Mu ya Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini suka dibaca ya sekali-kali oleh kita. Terus selanjutnya, syukron jazilan, selesai gitu pengajian kita. Alhamdulillah pengajian kita selesai. Mudah-mudahan dengan selesainya pengajian ini menjadi salah satu amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari sebelum kita berangkat ke berbagai daerah. Allahumma salli wa barik wa sallim amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan sholihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka khairan katsira wa nas'alukal afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'alukal ghina 'anin nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbighfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.